mereka dengan bapak-bapak mereka, orang-orang tua mereka yang sama-sama beriman sejak di dunia. Jadi yang menyelamatkan seseorang di hadapan Allah nanti bukan karena nasab. Meski punya orang tua yang soleh, yang bertakwa kepada Allah, tapi kalau anaknya itu tukang maksiat, ahli maksiat, ya tidak akan bisa diselamatkan oleh bapaknya. Bapaknya sudah tidak bisa menolong meski bapaknya seorang yang soleh. Nabi Nuh tidak bisa menolong anaknya. Itu contoh yang diabadikan dalam Quran. Nabi Nuh seorang nabi, seorang rasul, tetapi tidak bisa menolong anaknya. Maka nasab tidak berlaku di hadapan Allah. Yang menyelamatkan seseorang bukan karena hubungan nasab, tetapi nasab yang diikat dengan iman. Orang tuanya beriman, anaknya beriman, cucunya beriman, sampai mati, maka Allah akan pertemukan anak cucu ini dengan orang tuanya, dengan bapak-bapaknya. Bukan karena nasabnya, tetapi nasab yang diikat dengan keimanan. Ya, ada lagi. Halaman 3 di surat Al-Mu'minun ayat 103. Wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Kita sebagai orang Islam tak luput dari perbuatan dosa dan kesalahan. Berarti kalau kebaikan kita lebih ringan dari keburukan kita, kita bisa masuk neraka. Pertanyaannya, apakah kita akan dibersamakan atau diworki di neraka bersama-sama dengan orang-orang kafir? Lah orang Islam kok kebaikannya lebih ringan daripada keburukannya, ini kayak Islam ini ngendi terusan. Islam ini semuanya kebaikan, Bapak dan Ibu. Dari bangun tidur sampai tidur lagi itu kebaikan. Kok sampai pahala kebaikan kita itu lebih ringan daripada dosa kita itu, kayak Islam kita ini tenanan nopo ora kan gitu. Coba kita mau minum saja, asal dengan tangan kanan ucap bismillah, pahala loh. Kita mau tidur berdoa, pahala. Bangun tidur berdoa, pahala. Masuk waktu pagi berdoa, pahala. Kemudian datang waktu duha, bangkit 2 rakaat, pahala juga. Coba 24 jam kita ini diikat dengan kebaikan loh. Coba kita urutkan ya. Misalkan dari waktu sholat subuh ya, ada 2 fajar. 2 rakaat fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu kebaikannya di sisi Allah lebih baik daripada dunia seisinya. Kenapa? Karena menurut Allah dunia seisinya ini tidak ada harganya, tidak ada nilainya. Lebih berharga 1 helai sayap nyamuk. Maka 2 rakaat fajar yang terus secara istiqomah kita kerjakan, itu kebaikannya di sisi Allah lebih baik daripada dunia seisinya.
Begitu selesai fajar, kalau masih ada waktu belum iqomah, di situ berdoa antara azan dan iqomah, waktu mustajab, kebaikan lagi. Kemudian iqomah, sholat subuh secara berjamaah, habis subuh zikir, kemudian nanti pagi, doa pagi, kemudian bangun, bangkit, sholat duha. Ketika Bapak mau masuk kamar mandi, mandi pagi sebelum berangkat kerja, dengan kaki kiri baca doa pahala. Keluar kamar mandi, kaki kanan ucapkan doa pahala lagi. Badai sarapan, berdoa, ucap bismillah dengan tangan kanan, tidak tergesa-gesa. Selesai makan, berdoa, pahala lagi. Mau minum juga begitu. Apa? Sudah sampai mau tidur, sampai bangun tidur pun ada doanya. Semuanya pahala kebaikan. Kok sampai orang Islam kebaikannya lebih sedikit daripada dosanya? Nah, terus apa yang dilakukan dengan keislamannya? Jangan-jangan Islamnya tidak kafah. Maka rugi sekali orang Islam di dunia ngaku Islam, tapi kok tidak punya kebaikan. Berarti kan maksiat. Oleh Allah, padahal selain 24 jam itu waktu untuk kita mendapatkan amal soleh dan pahala, sudah dilipat gandakan oleh Allah. Satu kebaikan itu pahala di sisi Allah berlipat menjadi minimal 10. Tapi kalau kita berbuat satu maksiat, ya dosanya 1. Kita berbuat baik sekali, pahalanya 10 kali lipat minimal sampai 700 kali. Sudah dilipat gandakan oleh Allah seperti itu. Nek dosa dihitung 1, nek pahala dihitung 10, lah kok diukeh dosane? Kebangetan gitu. Kok masih banyak dosanya? Padahal kalau dosa 1 dihitung 1, pahala kebaikan, 1 kebaikan al-hasanah bi asyri amsalihah, minimal 10 kebaikan di hadapan Allah. Kok masih banyak dosanya? Ini kan berarti tidak pernah berbuat kebaikan, mau maksiat. Namun demikian jangan lantas kita berpikir, oh nek ngono aku iso berbuat baik karo maksiat. Jadi berbuat baik jalan terus, maksiat jalan terus. Toh pahalanya dilipat gandakan. Esok sholat subuh, engkau nek wis padang pacaran, engkau mendem, judi, judol, pinjol, zina, engkau terus sholat meneh. Bukan begitu pola pikirnya. Kalau kita maksiat jalan terus, Islam kita salah berarti. Tidak ada manfaatnya dengan sholat yang didirikan. Padahal sholat itu didirikan gunanya untuk apa? Tanha 'anil fahsya wal munkar, mencegah pelaku-pelaku sholat dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau ada orang yang dohirnya sholat, tetapi kok ya maksiat jalan terus, korupsi jalan terus, zina juga jalan terus, judi jalan terus, maulimo jalan terus, bohong ghibah jalan terus, sholatnya sedang bermasalah. Jangan-jangan hanya iskotul wajib, penggugur kewajiban.
sebagai orang Islam kewajibannya sholat ya sholat, tetapi tidak berfungsi. Wong nyatanya juga maksiat terus. Sholat yang seperti ini kata Allah, fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat. Loh, sholat itu harusnya selamat, bahagia dunia akhirat, lah kok celaka. Sholat yang seperti apa? Alladzina hum an sholatihim sahun, lalai terhadap sholatnya. Bisa lalai terhadap tata tertib sholatnya, waktu-waktunya, atau lalai terhadap fungsi sholatnya. Meski dikerjakan di awal waktu, tetapi fungsinya dia lalaikan dan tidak mau tahu dengan fungsi sholat. Dan juga sholat digunakan untuk pamer. Mau pemilu, mau pilkada, sholat. Sholat tujuannya untuk pamer, ben dipilih, misalkan begitu. Allah Maha mengetahui niat yang ada dalam hati kita. Sholat ini gue pemilu apa gue pilkada, apa sholat karena Allah, betul, itu Allah Maha mengetahui. Maka sholat yang digunakan, yang didirikan karena pamer, kata Allah, wailun, celaka orang yang sholat seperti itu. Lalai terhadap waktu-waktu sholatnya, lalai terhadap fungsi sholatnya. Orang zahirnya sholat tapi terus maksiat, berarti lalai terhadap fungsi sholatnya. Sholatnya juga untuk pamer. Maka sholat seperti ini kata Allah, wailun, celaka orang-orang yang sholatnya seperti itu. Nah ini. Lah, kembali ke pertanyaan tadi. Kalau saudara sholat selama ini, sholatnya sudah berfungsi apa belum? Tentu saudara tahu dan Allah Maha mengetahui. Saya ya sholat tapi saya masih pacaran. Berarti tahu itu pacaran itu dosa. Hukuman teringan orang bersentuhan sengaja yang bukan mahram, itu hukuman teringannya ditusuk kepalanya dengan jarum besi dari neraka. Saya sholat tapi belum bisa meninggalkan pacaran, berarti sholatmu belum berfungsi. Sholatmu belum berfungsi, nggak ada manfaatnya. Wong sholat tak belum bisa meninggalkan pacaran, sholat tak belum bisa meninggalkan korupsi, wong sholat kok belum bisa meninggalkan dekat-dekat zina, pergaulan bebas, sholat kok belum bisa meninggalkan ketidakadilan, belum bisa meninggalkan kebatilan, kedoliman, kecurangan, keculasan. Orang sholat kok tidak bisa meninggalkan semua bentuk kemaksiatan. Ini kayak sholatnya untuk siapa? Maka ini pertanyaan untuk kita semua. Kalau sampai memang nanti di hari kebangkitan pahala kita lebih ringan daripada keburukan kita, maka ketetapan Allah, orang yang seperti itu akan dimasukkan ke dalam neraka hawiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang timbangan kebaikannya lebih ringan dari keburukannya, maka tempatnya di neraka hawiyah. Bersama siapa? Ya bersama penghuni-penghuni neraka lainnya. Lah nek ngono rugi no dadi orang Islam, ya silahkan kalau rugi. La ikraha fiddin, kalau merasa rugi jadi orang Islam ya silahkan keluar dari Islam. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam agama Islam. Kalau sudah masuk Islam, udkhulu fis-silmi kafah, itu perintah Allah. Sebelum Islam tidak dipaksa untuk masuk Islam.
Tapi begitu sudah masuk Islam, masuklah ke dalam Islam secara kafah, totalitas jiwa dan raga.